Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you today? I hope you are in a good condition. Oke, hari ini our material is about prohibition. Materi hari ini tentang prohibition. Teks kontekstual menyatakan dan menanyakan tentang larangan. Nah, di akhir pembelajaran nanti diharapkan peserta dapat satu, mengidentifikasi kalimat larangan prohibition menggunakan kata don't dan must. Menggunakan kata don't dan mustn't untuk mengungkapkan larangan atau prohibition. Yang ketiga, menuliskan kalimat terkait larangan dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Yang keempat, membuat kalimat larangan sesuai dengan gambar atau sign yang umum mereka lihat di sekitarnya. Selanjutnya kita lihat di sini arti kata prohibition. Jadi prohibition adalah, ini salah. Ini harusnya prohibition. Prohibition adalah ungkapan atau kalimat yang menyatakan larangan. Selanjutnya, ada dua macam prohibition. Yang pertama menggunakan kata kerja, kalimat prohibition atau larangan yang menggunakan kata kerja. Yang kedua, tidak menggunakan kata kerja. Jadi dia menggunakan kata sifat. Kata kerja adalah kata yang menyatakan apa yang kita lakukan oleh bagian tubuh kita. Sedangkan kata sifat, kata yang menjelaskan tentang benda. Kata kerja itu contohnya mata, melihat ya. Anggota tubuh kita mata, tugasnya melihat. Kemudian tangan mengangkat, kemudian menulis. Mulut itu berbicara, ya bernyanyi dan sebagainya. Sedangkan kata sifat itu misalnya marah, benci atau malas, ya itu kata sifat. Selanjutnya contohnya di kalimat ini ada yang menggunakan verbal sentence atau kalimat yang menggunakan kata kerja. Ya, misalnya di sini you mustn't come to school. Yang mana sih kata kerja? Ya, kata kerja adalah come, datang ya. Kamu dilarang atau tidak boleh datang ke sekolah terlambat. Yang kedua, menggunakan kata don't. Kalau yang pertama tadi menggunakan kata must ya. Yang kedua menggunakan kata don't. Kalau must artinya tidak boleh ya. Don't juga tidak boleh ya, artinya sama. Don't go around during this pandemic. Artinya jangan jalan atau berkeliling selama pandemi ini. Kemudian kalimat yang tidak menggunakan kata kerja, yang menggunakan kata sifat tadi. Contohnya adalah I mustn't be lazy on study online. Saya tidak boleh malas ya. Saya tidak boleh malas belajar online. Kemudian don't be angry. Jangan marah ya. Yang mana sih kata sifat ya. Sini ada lazy, ada angry. Ya, itu adalah kata sifat. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini ada sign atau pictures ya, gambar. Nah, larangan juga bisa kita lihat pada gambar. Ya. Misalnya di sini gambar HP ya. Di sini kan kita sering lihat ya. Misalnya di SPBU atau di sekolah ya.
Nah, ini artinya kan dilarang membawa atau menghidupkan HP. Nah, kemudian yang kedua, don't forget, don't be late, remember to spring forward this weekend. Nah, di sini kita perhatikan don't forget, jangan lupa. Nah, ini kata kerja. Sedangkan don't be late ya. Don't be late itu adalah kata sifat. Don't be late. Ya, kemudian gambar yang ketiga itu kita lihat ada orang membuang sampah ya. Junk food, junk shop, junk dealer. Junk itu sampah ya, junk food makanan yang cepat saji atau makanan sampah ya. Kemudian junk shop, toko yang menjual barang-barang yang tidak penting ya, junk shop. Nah, di sini tulisannya don't buy junk ya, jangan kita membeli yang tidak perlu atau sampah, itu maksudnya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada pola kalimat ya. Pola kalimat yang verbal menggunakan kata kerja, yang non verbal yang tidak menggunakan kata kerja atau menggunakan kata sifat. Nah, kalau menggunakan kata kerja, pola kalimatnya adalah sebagai berikut. Pola kalimatnya yaitu subjek, kemudian must ya, subjek, must, not, kata kerja verb, kemudian please. Subjek ini adalah orang ya, orang, kemudian must ini kan harus ya, tapi ketika dia digabungkan dengan not, must not, jadi dilarang atau tidak boleh. Kemudian kata kerjanya verb, kemudian kata please ya. Tadi contohnya you mustn't come to school late ya, kamu dilarang atau tidak boleh datang ke sekolah terlambat. You mustn't come late to school please. Nah, kemudian ada kata don't. Nah, kalau pakai don't berarti ada di depan kalimatnya ya. Don't ini kepanjangan dari do not. Verb, kemudian verb ya, kemudian please. Misalnya don't cry please ya. Cry ini kata kerja. Kemudian don't cry please artinya jangan menangis. Kemudian kalimat larangan yang menggunakan selain kata kerja. Pola kalimatnya adalah subject, must, kemudian not, be, adjective, kemudian please. Di sini ada perbedaan, kalau verbal kalimatnya tidak memakai be. Sedangkan kalimat yang menggunakan kata sifat yang tidak menggunakan kata kerja menggunakan be. Ya, jadi kalau misalnya saya tidak boleh malas ya, misalnya I must not atau I mustn't be lazy ya, atau you mustn't be lazy please ya, kamu tidak boleh atau dilarang malas. Kemudian don't be afraid please ya, don't be angry please ya, don't be afraid jangan takut, kemudian don't be angry jangan marah. Takut dan marah adalah kata sifat ya. Oke, selanjutnya alternatif ya, selain dari mustn't dan don't ada juga kalimat lain yang menyatakan larangan. Misalnya saja ini ya, we are not allowed to, we are not permitted to, it is banned to, we are prohibited to, we are forbidden to. No, kemudian verb ing, no smoking ya, no apalagi ya, no parking. Nah, itu 1-6 adalah kalimat yang menyatakan larangan ya. Intinya adalah sama, menyatakan larangan. Selanjutnya, nah dalam bahasa Inggris juga ada notice, caution, dan warning. Nah, selain larangan ya tadi, kalimat tadi kita juga bisa menjumpai pada notice, caution, dan warning.
Nah, ini bisa menggunakan larangan juga. Nah, selanjutnya, ini adalah contoh notice, caution, warning yang berupa larangan. Nah, notice ini adalah teks yang berisi petunjuk arahan dan peringatan. Jadi di sini contohnya no smoking, eating or drinking. Nah, notice. Kemudian caution, informasi yang berisi singkat dan sederhana ya. Caution, hot surface ya, don't touch. Permukaan panas jangan disentuh. Ya, ini caution. Kemudian yang terakhir adalah warning. Warning ini sifatnya adalah peringatan yang sangat keras ya. Bisa menyangkut nyawa seseorang. Jadi ya, yang paling keras itu adalah warning, kemudian yang kedua caution, yang ketiga itu notice. Nah, warning ini berisi peringatan ya. Nah, di sini contohnya warning don't enter. Pemberitahuan ya, jangan masuk ya. Mungkin kalau masuk nanti bahaya ya, bahkan bisa mengancam nyawa seseorang. Oke, selanjutnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Nanti di akhir pembelajaran ya, saya minta kalian masing-masing individu untuk membuat sebuah gambar ya, sebuah gambar tentang kalimat larangan ya, yang pernah kalian jumpai ya, atau yang pernah kalian lihat dimanapun ya. Silakan digambar satu saja, kemudian diberi warna di kertas gambar atau buku gambar atau di kertas HVS, dan itu harus diberi warna, kemudian diberi kalimat dalam bahasa Inggrisnya. Nah, kemudian ditulis nama dan kelas. Nanti kalau sudah selesai dikumpulkan di kantong tugas sebagai tugas ketiga. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.